Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menyaksikan hasil proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh mahasiswa jurusan PPKN 2025 kelompok 3 kelas F. Yang kami hormati Bapak Dr. Anus Hakim MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Anus Suryandarma SPD MD. Yang kami hormati Bapak Hikmawan Saputra SIP MA. Dan yang kami hormati Bapak Ansari SIP MIC. Yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini. Ibu Indah Misnawati. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hafiz Presi Udi. Yang kami hormati Ibu Andina Larasati. Dan yang kami hormati Ibu Dea Anisyati. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara, saya sendiri, Mas Waskana Perhubungan, Dan saya Aldi Prananda Munte. Yang kedua, penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas F kelompok 3 yang berjudul Proyek Media Massa sebagai Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Dibuka dengan penampilan yel-yel. yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Yang keempat, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang presentasi tim panel 1 dan tim panel 2. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Yang keenam, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Yang ketujuh, penampilan seniman atau hiburan dari kelas F berupa tarian bertema total silang berkurang. Yang kedelapan, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas dan rencana tindakan. Yang kesembilan, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-11, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Semua tim panel 1, 2, dan 4 silakan tampil dengan respect. Dan terakhir adalah penutup. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon pertolongan. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas F kelompok 3 mengenai proyek media massa sebagai kekuatan politik dalam sistem politik Indonesia, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel. Kepada tim kelompok 3 kelas F kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Jadi sebagai kunci, kami bertiga PPKN 2025 yang judul Proyek Media Massa sebagai kekuatan politik dalam sistem politik Indonesia. Sebelumnya, dengan kami mengenalkan diri, saya Grace Mutawari sebagai kepala 3 dan juga dengan rekan saya Izin, Bapak Ibu
panel 3 dan Kim Yeler. Izin kepada Bapak dan Ibu yang dipuji perkenalkan nama saya ini sebagai panel 4 dan 5. Izin kepada Bapak dan Ibu yang dipuji perkenalkan nama saya Desnia Bintang Sarifaen. Saya sebagai tim panel 4 dan tim Yeler. Izin kepada Bapak yang dipuji nama saya Desnia Bintang. Saya sebagai tim MC dan tim Yeler. Ini kepada Bapak Ibu yang berpuji, saya Ali Prananda sebagai tim MC Senior dan tim Yadel. Ini kepada Bapak Ibu yang berpuji, nama saya Ken dari Indonesia dengan sebagai peminat penyampaian dan peserta. Baik, izin kepada Bapak Ibu yang berpuji, izinkanlah kami untuk menantikan kami. Kelompok 3 di mana? Di sini Tuhan. Kelas. Kelompok 3 di mana? Di sini Tuhan. Kelompok 3, tapi apa? Sebelah kanan? Siap. Sebelah kiri? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 3, apa tugas media? Memberi berita, membuka mata. Untuk siapa media bekerja? Untuk rakyat Indonesia. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Izin kepada Bapak Ibu yang berpuji, perkenalkan saya Dinda Putri Dewi sebagai panel 1 dan pemateri 1. Izin kepada Dewan Puji, perkenalkan nama saya Ikan Yanti Mawar sebagai tim panel 1 pemateri kedua. Saya serahkan ke panel 2. Terima kasih kepada panel 1. Izin Bapak Ibu yang berpuji, saya Modest Timbunan dari panel 2 materi 1. Izin kepada Dewan Puji, perkenalkan nama saya Indra Dan sebagai panel 2 dan pemateri kedua. Saya serahkan kepada Yesus. Baiklah, selanjutnya Baiklah, selanjutnya tim panel 1 agar menjelaskan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai panel 1, yaitu permasalahan, di mana kekerasan terhadap jurnalis merupakan salah satu permasalahan serius dalam demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jurnalis masih menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan tugasnya. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi intimidasi, pelanggaran peliputan, sampai dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwasannya kebebasan pers yang seharusnya dilindungi masih belum berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prof. Permasalahan yang kedua yang kami angkat yaitu tentang permasalahan penyebaran hoax. Hoax ialah informasi yang tidak benar atau belum terverifikasi tetapi sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hal ini dapat membahayakan karena dapat
yaitu kami mengambil Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 pasal 8 yang wartawan yang berbunyi dalam melaksanakan profesinya jurnalis atau wartawan mendapat perlindungan hukum. Adapun kelebihan dari undang-undang ini yaitu yang pertama menjamin hak cari informasi yang dimana memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi jurnalis agar tidak bisa diusir atau dilarang meliput atau disensor dari pihak manapun secara sewenang-wenang. Yang kedua adanya sanksi pidana nyata yaitu yang dimana undang-undang tersebut menyediakan dasar hukum yang sangat kuat bagi jurnalis agar tidak bisa diusir baik warga biasa, kelompok tertentu ataupun oknum pejabat yang mencoba membuktikan jurnalis dalam melakukan tugasnya. Adapun kekurangannya yaitu sanksi yang diberikan pada undang-undang ini masih terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang tersebut. Yang kedua, belum mengatur kekerasan digital, di mana undang-undang tersebut dibuat pada tahun 1999 sehingga belum mencakup perlindungan terhadap jurnalis dari serangan cyber, peretasan akun, penyitaan paksa, digital, ponsel ataupun penyebaran data pribadi. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada Mas. Baik, selanjutnya undang-undang yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pasal 28 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini berbunyi, setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diketahuinya maupun pengumuman bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kelebihan dari undang-undang ini ada dua. Yang pertama, menjaga musik dari konflik. Pasal ini sangat kuat untuk membunuh provokator yang menyebarkan berita palsu dengan tujuan menciptakan kerusuhan nyata atau bentrokan fisik di tengah masyarakat. Yang kedua, efek jerah yang sangat tinggi, ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar sangat berat sehingga mampu membuat seseorang berpikir 2 kali dalam menyebarkan kabar bohong yang ekstrim. Baru kekurangannya. Nomor 1, hanya berlaku jika terjadi kerusuhan fisik. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kata kerusuhan dalam pasal ini harus berubah kekacauan fisik di dunia nyata, bukan sekedar keributan atau debat panas di kolom komentar. Baru yang kedua, belum menyentuh pemilik platform. Pasal ini hanya fokus menghukum orang atau individu yang menyebarkan berita hoax, tetapi belum mewajibkan pemilik perusahaan raksasa pemilik media sosial seperti TikTok, Instagram, X untuk otomatis ikut didenda jika membiarkan hoax tersebut viral di sistem mereka. Sekian dari pemaparan saya serahkan ke MC. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan.
ini ada 2 kasus yang paling kekerasan terhadap jurnalis sama penyebaran hoax. Nah, kekerasan terhadap jurnalis ini untuk kalian siapa? Izin mengetahui bidang penguji. Jadi kekerasan terhadap jurnalis ini sebenarnya ada salah beberapa pihak karena ada oknumnya. Namun saya juga menganalisis bahwasannya di sini ada kesalahan pemerintah yang kurang memberikan hukum terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Ibu, Kalau penyebaran hoax itu sendiri, Untuk penyebaran hoax yang salah bisa dari beberapa pihak, Ibu Dewan Penguji. Bisa dari pengguna media sosial itu yang tidak bijak dalam menggunakan media sosialnya. Mereka tidak bijak dalam menyimak informasi yang ada, dan bisa juga dari pihak pemerintah yang tidak membuat pengawasan yang ketat kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial. Terima kasih, Ibu. di pemerintah misalnya ada 2 kasus. Izin dulu menjawab, Dewan Penguji, bukan hanya pemerintah saja, tetapi masyarakatnya juga yang belum kurang kritis dalam menggunakan media sosial dan menerima informasi. Sekian. Kasus kalian ini dua-duanya diambil di beberapa Jadi saya mengambil berita mengenai kekerasan terhadap jurnalis dan intervensi yang dipublis pada tahun 2025, tepatnya tanggal 1 September oleh Aliansi Jurnalis Indonesia. Dan kasus tentang penyebaran hoax yang saya ambil ini pertama kali diposting di media sosial Facebook itu pada bulan Februari 2026. Dan saya lihat di TikTok juga ada membahas tentang ini, yaitu diposting pada bulan Maret 2026. Sekian, Dewan Penguji. Jadi bulan ini masih ada terjadi permasalahan. Di bulan ini saya lihat paling lama itu pada bulan Maret, Ibu Dewan Penguji, dan saya lihat lagi klarifikasi di web Kementerian Komunikasi dan Digital tentang klarifikasinya. Berarti di bulan April ini nggak ada permasalahan lagi. Kalian nggak harus mengungkit 2 permasalahan ini. Nanti April nggak ada jurnalis yang ditangkap, nggak ada demonstrasi hoax-hoaxan. Izin menjawab Dewan Penguji. Jadi kami mengambil kasus mengenai hal tersebut dikarenakannya kekerasan jurnalis. Kami melihat pada tahun lalu di mana demonstrasi besar-besaran itu dilakukan akibat karena kenaikan gaji DPR dan di situ banyak terjadi kericuhan dan salah satunya terjadi kekerasan terhadap jurnalis itu. Begitu juga dengan penyebaran hoax. Izin, terima kasih. Jadi kalian ada dapat keluhan nggak dari masyarakat? Ini jadi masalah. Kayak kalau misalkan menolak, banyak kalau sebelum sekarang dia udah banyak kali jurnalis sulit ada nggak kalian? Izin menjawab, Dewan Penguji. Pastinya ada dong, Dewan Penguji. Berdasarkan yang saya lihat tadi, yang saya katakan di akun Instagram GFNI yang mengatakan bahwa Indonesia peringkat 5 penyebaran hoax terbesar di dunia itu. Di kolom komentarnya kita dapat melihat bahwa banyak keluhan-keluhan yang dapat kita lihat di sana, Dewan Penguji. Kalau nyatanya masyarakat itu mereka apa ini terjadi masalah? Izin menjawab Dewan Penguji. Jadi bahwasannya penyebaran hoax ini tidak menjadi bahan keluhan di masyarakat. Contohnya, saya saja jika mendapatkan hoax seperti ini, pastinya saya akan mengeluh, Ibu Dewan Penguji. Iya.
kalian bereskan masalahnya dari awal ketika mengayu. Kenapa sekarang sudah terjadi? Itu ya Dewan Penguji. Sebenarnya setelah kami melihat informasi seperti ini, pastinya ada di dalam hati kami untuk membuat Jadi izin menjawab Ibu Dewan Penguji, kami menganalisis mengenai permasalahan tersebut dikarenakan kami menyadari bahwa hal ini bersangkutan dengan media massa sebagai kekuatan politik. Nah, jadi kami melihat bahwa permasalahan tersebut sangat layak untuk kami jadikan bahan. Ya. Jadi kalian melakukan masalah ini karena kalian bisa saja, bukan karena permasalahan ini mendesak. Ada jengkal, tapi karena kalian ada penelitian yang baru. Izin menjawab Dewan Penguji. Jadi kami membahas mengenai ini juga sebenarnya karena permasalahan ini urgent. Mengapa demikian? Dikarenakan jika terjadi kekerasan terhadap pihak jurnalis akan berdampak minimnya kurangnya menghambat proses pemberian informasi yang transparan terhadap masyarakat. Juga penyebaran berita hoax di kalangan masyarakat akan membuat akan bisa menggiring opini masyarakat dan mempengaruhi tingkat persepsi hingga mempengaruhi dinamika proses demokrasi di Indonesia ini. Ya. Pertanyaan dari saya masuk ke laporan. Di laporan ini kalian tidak perlu setiap paragraf kalian enterkan satu jadi gap gitu, jadi jarak itu tidak perlu ya. Juga klarifikasi dari paragraf tidak perlu. Juga ini kata pengantarnya kalau saya ya, kalau dari bapak itu harus 4 paragraf. Ada nggak di dalam bapak gitu? 4 paragraf Ini udah pengujian. terus di daftar isi ini kalian memang sengaja dibuat semua, penting semua ini ya, memang harus dibuat semua. Ini udah penguji kesalahan dari Daftar nama, laporan pakaian nanti diperbaiki ya, apa yang harus ikut, mana yang tidak. Ini mungkin jadi dari saya untuk poster juga. Poster ini kalian buat satu aja, tapi udah sama semuanya gitu. Kayak intinya di sini. Terus dia banyak. Kalian buat dikasih dari mana sumbernya? Kalau kayak gini kalian namanya kopas. Dan sumber dari mana? Kalian yang motret si jurnalis ini, kan? Ini kalian yang foto Pak Prabowo Subianto, kan? Makanya kalian buat citasi di sini. Memang untuk oke, itu saja dari saya. Dengan juri yang lain dan penguji yang lain menambahi. Saya kembalikan ke koordinator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas pertanyaan yang ke-1. Untuk kedua, diserahkan kepada Panel 2. Apakah kan? Siap tadi uji? Jadi kalian menggunakan 2 undang-undang ini ya. Undang-undang apa ya? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8. Sebelum lagi, Pak, di putusan CP Undang-Undang yang kedua itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ayat pasal 28 ayat 3. Oke, nah tadi untuk mengatasi permasalahan yang pertama tentang intimidasi tentang
di poster? Pasal 451 sanksinya apa? Yaitu penjara 6 tahun dan denda 500 miliar. 1 miliar. Iya. Ada dimasukkan di laporan ini? Di poster ada, tapi undang-undangnya tidak menyebut. Kenapa? Panel 3. Panel 2. Yang mana? Di kelebihan nomor Iya. Nah, sebenarnya kesalahan ini itu pandangan kita tahu kan ada sanksi. kami beritahu kepada Nah, kita tahu kalau itu ada sanksi. Karena ini ya, dengan kita masukkan, ibaratnya saat ada orang ingin mengetahui apa yang kalian buat. Oh, kami mau menghentikan perkara itu, mau menghentikan izinkan ada pers. Tapi kalian nggak masukkan nih untuk dibaca ini terhadap sanksinya apa, itu bisa pakai gaji orang. Terus banyak ada rumah sanksi dan yang tahun tadi selain itu aturan hukum tentang penyebaran hoax itu juga sudah ada di KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Di kelompok berapa ini? KUHP. Nah, 2003. Nanti masuk aja. Nah, karena itu bagi Bapak itu tinggal ini untuk pandangan dan membuat kebijakan. Nah, dari sekian undang-undang, apakah cuma undang-undang ini yang kalian rasa ada gitu? Atau ada undang-undang lain yang bisa kalian lihat? Jadi Pak, untuk permasalahan yang di nomor 1 itu yang membahas tentang jurnalis atau wartawan itu hanya di undang-undang itu saja Pak. Akan tetapi ada yang berkaitan yaitu di undang-undang ITE. Undang-undang ITE dia bahas Membahas tentang pers. dia bunyinya seperti apa atau maksudnya? Dia bahas pers, dia maksud undang-undang apa? Kalau panel 2 tahu panel 3 kita nanti mau lanjut. Jadi cuma itu, ada undang-undang lain. Tidak mengenai wartawan. Di undang-undang dasar nggak ada. Tadi dari kelompok 1 mulai pagi mereka mulai ngantuk di segitu. Dia ada bilang tentang struktur hierarkis perundang-undangan. Kalian memasukkan undang-undang. Kenapa dimulai dari undang-undang dasar? karena menurut kami undang-undang ini yang lebih relevan terhadap permasalahan di nomor 1. Di undang-undang dasar nggak ada. Karena gini ya, undang-undang dasar sebenarnya seharusnya itu menjadi awal semua kelompok awal dia itu undang-undang dasar. Gimana sih sebabnya? Karena semua undang-undang itu seperti hierarkis nggak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Otomatis kalau ada undang-undang tentang penyebaran hoax, kita punya hak konstitusional UUD yang melarang tentang hoax ini. Walaupun dia nggak cuma bilang di situ hoax, tapi mungkin informasinya harus benar. Bagaimana? Anak kira-kira kalian pernah mendengar di undang-undang dasar tentang apa sebenarnya? Sebagai langkah hukum terawal. Sebelum masuk ke undang-undang, kalau kita melihat itu kasus, biasanya kita nggak akan tahu, oh membunuh kami nggak boleh, tapi pasti kayaknya kurang pas ya, nggak ada pertentangan ya, karena nggak kira-kira undang-undang.
cari undang-undang yang mengatur tentang permasalahan yang ada di pada saat itu hanya ada di hierarki undang-undang. Kalau setelah kalian cari di undang-undang itu tidak ada. Nah, dari semua undang yang kalian buat ini, menurut kalian efektif nggak Menurut kami Pak, undang-undang tersebut efektif, akan tetapi dalam penegakannya Pak kurang, sehingga masalah yang ada di panel 1 tersebut masih terjadi pada saat ini. undang-undangnya efektif itu apa? Tapi ada yang kurang. Dalam penegakannya Efektifnya gimana? Yang kurang penegakan, efektif bagaimana? Kalau efektif efektif gitu, kalau enggak ya enggak. Berat efektif atau tidak? Efektif. Kalau efektif berarti ada selesai kali selalu. Betul nggak? Contoh lagi, kayak ini ibaratnya orang lapar, ada makanan ada, mengenyangkan itu, mengenyangkan. Ya udah nggak perlu cari makanan lagi, yang kok ada. Paham ya? Apa tadi maksud saya? Nah, nanti dia baca. Efektif atau tidak? Undang-undang itu Izin menjawab, Pak. Menurut kami efektif, Pak. Cuman memiliki kekurangan yang mana hanya berlaku jika terjadi kerusuhan seperti di penyebaran hoax. Itu hanya berlaku ketika terjadi kerusuhan fisik di dunia nyata dan juga belum menyentuh pemilik platform. oh berarti maksud kalian nantinya ya kakak atau ada tiga berarti maksud kalian bahwa saat ini undang itu tentang hoax itu hanya mengakomodir tentang kalau hoax itu berdampak nyata langsung jadi kerusuhan. Artinya kalian merasa bahwa undang-undang tentang hoax ini belum mengakomodir kalau dia cuma menyebarkan berita hoax tanpa dampak. Paham nggak? Oke, tadi saudari bilang bahwa undang-undang itu efektif, tapi kalau bisa diterapkan jika terjadi kerusuhan, jadi sebenarnya bilang artinya kebalikannya kalau nggak terjadi kerusuhan, tapi tetap hoax yang disebarkan, nanti belum bisa di perundang-undangan, belum bisa disanksi. Contohnya gini, saya kirim berita hoax, mengingat rekor korupsi, tapi orang tidak foto-foto kan tidak lempar-lemparan, tidak berkelahi, nanti nggak bisa ditangkap saya. Itu yang kalian Iya. efektif, tidak. Bisa dulu, yang mana yang efektif, yang mana yang tidak? Dari dua permasalahan. untuk permasalahan yang pertama Pak, yaitu kurang efektif yang dimana undang-undang tersebut belum mencakup terhadap digital Pak, yang dimana undang-undang ini dibuat pada tahun 1999, belum ada peretasan akun atau penyitaan paksa digital di ponsel atau penyebaran data pribadi tersebut. Bukannya sudah ada di undang-undang ITE ya? Atau gimana? Jadi sekarang kita bahas tentang undang-undang ITE. Bukannya tentang peretasan akun itu berada di undang-undang Sudah ada Pak, akan tetapi di undang-undang itu berkurang efektivitasnya ya. Jadi ada rencana untuk masukkan undang-undang ITE ke bagian
mungkin itu saja yang bisa sampaikan saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah
Izin kami Bapak Ibu dan Puji. Perkenalkan saya Yusuf Katabawi sebagai panitia. Perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Seiko sebagai tim panel 3 materi kedua. Saya serahkan kepada tim panel 4. Uji perkenalkan nama saya Kelap Putri sebagai tim panel 4 dan materi pertama dilakukan saya. Perkenalkan nama saya Desnia Putri dan panel 4 tim pemateri kedua. Kami serahkan kepada kelompok panel. Izin kepada Putri, di sini saya akan teruskan materi kami di panel 3. Di mana yang pertama kita tahu bahwa kami memiliki dua permasalahan. Yang pertama itu tentang jurnalis dan yang kedua itu tentang hoax. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan terhadap jurnalis yang dimana telah diberitahukan oleh saudara-saudara kami di Pasal 1 bahwa terhadap jurnalis itu seperti intimidasi, penyerangan peliputan dan hal-hal lain itu. Setelah itu, di pasal 2 kami mengambil undang-undang tentang wartawan pers yang dimana undang-undang tersebut itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 yang dimana telah dijelaskan oleh panel 2 bagaimana undang-undang tersebut. Di sini kami mengkritisi undang-undang tersebut. Kenapa? Karena belum memenuhi asas atau unsur-unsur pembentukan undang-undang. Yang dimana jika kita ingin mengkritisi sesuatu pasti ada dasar hukumnya. Yang dimana dasar hukum kami yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 yang dimana dia mengatakan unsur-unsur pembentukan undang-undang. Di mana itu ada tujuan pembentukannya, bagaimana kelembagaannya. Yang kedua itu bagaimana keefektifannya dan hal-hal lainnya. Pasal ini belum memenuhi unsur-unsur tersebut. Yang dimana kita tahu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang dimana undang-undang ini belum selaras dengan asas yang dimana dapat diketahui bahwa undang-undang itu harus selalu menuju ke depan. Artinya tidak boleh bergantian. Tapi undang-undang ini belum mengatur bagaimana jika intimidasi terjadi pada jurnalis dalam ranah digital. Undang-undang ini belum mengatur. Jadi itu satu hal yang kami kritisi. Yang kedua tentang dendanya. Unsur kemanfaatan yang dimana denda atau hukuman terhadap oknum yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini dendanya sangat kecil, hanya 2 tahun. Yang dimana itu belum mewujudkan bagaimana nanti jika seseorang melakukan hal ini karena dendanya itu sangat sedikit. Padahal tujuan pembentukan undang-undang pada saat itu bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi untuk unsur pencegahan. Yang mana denda itu dibuat, undang-undang ini dibuat supaya tidak terjadi lagi permasalahan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Yang ketiga itu, di mana kepastian hukum tentang undang-undang ini. Undang-undang ini belum mengatur bagaimana kepastian hukum tentang bagaimana perlindungan yang dapat jurnalis, serta peliputan dalam hal lainnya secara spesifik. Kata-kata frasa harusnya dibuat bagaimana perlindungan terhadap jurnalis. Karena kenapa? Dalam undang-undang jika ada satu frasa atau satu kata yang memiliki makna lain, maka undang-undang itu kan pasal karet yang dimana jika ini disidangkan maka akan banyak oknum-oknum yang membuat pasal ini definisinya berbeda sehingga harus dari undang-undang hukum. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal ini mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kerusuhan. Tujuan undang-undang ini untuk menjaga masyarakat dan mencegah dampak negatif dari menyebarkan informasi yang tidak benar. Kritik kami terhadap undang-undang ini karena belum memenuhi unsur-unsur pembentukan undang-undang. Karena meskipun dijelaskan kerusuhan mengarah pada kerusuhan fisik, namun istilah ini masih menimbulkan multi tafsir karena batasan mengenai apa definisi kerusuhan fisik ini tidak dijelaskan secara kritis.
Kemudian konflik yang hanya menimbulkan keresahan maupun kepanikan tidak selalu masuk dalam kategori kerusuhan fisik. Usulan kebijakan keras yang dapat kami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu peningkatan literasi media melalui pembelajaran dan diskusi di kelas serta edukasi di media sosial agar masyarakat mampu membedakan informasi fakta dan hoax. Yang kedua, pembiasaan verifikasi informasi, yaitu mendorong kebiasaan cek fakta sebelum sharing, baik di lingkungan akademik maupun masyarakat, agar penyebaran hoax dapat ditekan. Yang ketiga, klarifikasi dan pelurusan informasi, yaitu mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk aktif meluruskan informasi yang salah melalui diskusi, forum, atau media sosial. Dan yang terakhir yaitu penyebaran informasi dari sumber terpercaya, membiasakan penggunaan sumber resmi dan tugas akademik dan kehidupan sehari-hari agar kualitas informasi tetap terjaga. Demikian pemaparan materi tim panel 3. Kami serahkan ke rekan kami tim panel 4. Baik, terima kasih rekan saya. Izin kepada yang penguji, saya akan melanjutkan pembahasan kami rencana tindakan. Kami membuat komunitas bernama Medipol, Media Demokrasi dan Politik. Kami membuat komunitas karena lebih fleksibel dalam menjangkau masyarakat dan juga dapat melakukan kegiatan secara langsung seperti edukasi, kampanye, dan kolaborasi. Kami menyadari bahwa masyarakat membutuhkan wadah kolektif untuk memperjuangkan literasi media dan juga kebebasan pers. Kami mengkelompokkan orang-orang yang terkait menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kelompok pro. Kelompok pro terdiri atas pemerintah, masyarakat dan pelajar serta masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia literasi dan dapat membedakan mana berita fakta dan mana berita hoax. Selanjutnya adalah kelompok kontra. Kelompok kontra terdiri dari masyarakat yang apatisme terhadap politik. Lalu yang kedua adalah pihak-pihak yang menyebarkan berita hoax. Lalu yang ketiga adalah pihak-pihak yang membatasi kebebasan pers demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, kami membedakan kelompok pro dan kontra karena bukan hanya identifikasi semata, melainkan menjadi dasar bagi kami untuk dapat menentukan pendekatan strategis yang akan dibahas lebih rinci oleh rekan saya. Terima kasih dan puji. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu rencana tindakan agar kelompok pro tetap pro. Di sini yang pertama yaitu kami melakukan menyajikan konten edukasi terkait literasi media, di mana dalam mendukung minat dan dukungan dari kelompok pro, komunitas kami akan mengunggah konten edukatif secara konsisten bersifat sederhana
diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 3 dan tim panel 4. Pada Dewan Juri kami persilakan. Maksudnya dia disesuaikan dengan bagaimana dalam berkembang. Karena sebenarnya undang-undang itu dibuat ataupun ada revisi dari undang-undang itu sebenarnya untuk menyesuaikan dengan zaman. Di mana undang-undang nomor 40 tahun 1999 ini belum sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dimana kita ketahui intimidasi bukan hanya secara fisik, tapi bisa saja secara di media atau internet. Dan setelah itu, sebenarnya jika kita melihat hukuman undang-undang ini harusnya dipertegas. Karena ini ada kekerasan dan intimidasi. Yang dimana kekerasan itu bisa saja menyebabkan luka fisik kepada jurnalis tersebut. Yang dimana luka fisik tersebut, baik dimanapun jika tidak kekerasan, pasti dendanya itu ataupun bisa dibuat hukumannya itu pasti seharusnya lebih dari 2 tahun. Dan setelah itu bagaimana undang-undang ini minta perlindungan para jurnalis yang menjalankan tugasnya. Sebagaimana kita tahu sekarang tugas jurnalis itu bukan hanya di kantor-kantor pemerintah, tetapi juga bagaimana dia turun ke masyarakat, lihat bagaimana masyarakat itu ataupun dinamika polemik yang terjadi di masyarakat. Harusnya undang-undang ini direvisi supaya bisa memberikan perlindungan kepada jurnalis, baik dalam lingkungan pemerintah dan juga ke masyarakat tersebut. Jadi undang-undang ini menurut usulan kami seharusnya sudah diperbarui saja. Karena memang dari tahun 1999 sudah diketahui bahwa itu sudah lebih dari 27 tahun. Yang dimana dapat dikatakan tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, dimana sudah zaman yang penuh dengan media sosial yang berjalan dengan cepat. Itu dulu. Di permasalahan yang pertama, sebenarnya kami di sana sudah membuat pembaruan tentang undang-undang ini, di mana seperti yang sudah tadi saya katakan, undang-undang ini perlu dendanya itu ditingkatkan lagi, bukan hanya usulan ataupun modifikasi kebijakan ini yang kami berikan. Karena ini memang usulan dan modifikasi kebijakan ini kami memang dia membuat baik untuk televisi dan memang untuk masyarakat. Tetapi fokusnya untuk undang-undang ini kan memang kami juga membuat di sana, yang dimana kami membuat pada pemerintah sebaiknya undang-undang ini dilakukan pembaruan baik dari dana, baik di bagaimana peraturan tentang perlindungan terhadap jurnalis dan bagaimana undang-undang tersebut juga harus mengatur tentang bagaimana perlindungan ataupun perlindungan jurnalis di media sosial, bukan hanya di ranah misi. Itu ada di, jika saya tidak salah, ada di kebijakan kelas kami di permasalahan yang pertama, paragraf kedua sebelum terakhir, dan paragraf sebelum terakhir di permasalahan yang pertama berbentuk paragraf bukan berbentuk poin ini. Jadi paragraf ini.
Kenapa kami katakan tidak efektif? Karena kalau uang sudah efektif, 100% efektif, masalah ini tidak akan terjadi. Baik uang sini pasti tidak akan terjadi. Tetapi bisa tidak efektif ini itu bisa dilihat dari kekurangan yang dibuat oleh panel 2 yang dimana sudah dijelaskan bahwa kekurangannya itu ada di tentang kerusuhan fisiknya itu. Kerusuhan fisik itu bagaimana? Itu juga yang kami kritisi di sini. Karena bagaimana kita tahu dalam undang-undang tersebut, frasa itu sangat diperhatikan. Kerusuhan fisik ini maksudnya bagaimana dijelaskan? Karena memang di undang-undang yang dibuat oleh panel 2 itu, undang-undang nomor 1 tahun 2024 pasal 26 ayat 3 informasi dan transaksi elektronik, dia hanya tentang kerusuhan fisik yang diaturnya tentang jika informasi tersebut menunjukkan kerusuhan fisik, jika di media sosial tersebut, jika di media sosial ada kerusuhan karena undang-undang ini, karena hoax, itu belum diatur oleh undang-undang ini. Jadi dapat kami katakan undang-undang ini sebenarnya belum efektif secara keseluruhan. Kami dalam sebenarnya di sana kami lebih mengkritisi frasa yang lebih bagaimana sebenarnya kerusuhan ini terjadi? Apakah hanya dengan 4 orang yang berseteru bertengkar karena hoax itu sudah dikatakan kerusuhan sehingga dapat ditangkap, atau kerusuhan yang terjadi di masyarakat secara seperti demo? Itu adalah kerusuhan. Itu yang kami sebenarnya kami teliti karena menurut kami itu ambigu. Di mana undang-undang jika ada frasa yang definisinya lebih dari satu itu sebenarnya satu karet yang menyebabkan bagaimana peradilan nanti dalam ranah hukum pasti akan terpengaruhi karena satu frasa itu saja. Suatu himpunan di mana kami ingin membuat perubahan bagi masyarakat ataupun hal lainnya. Komunitas itu bukan hanya berfokus dalam lingkungan perkuliahan misalnya, tapi juga di luar kampus seperti Ilmuji. Untuk organisasi Ilmuji, dia merupakan susunan organisasi merupakan kumpulan yang terstruktur dari dalam kampus. Contohnya seperti organisasi Himakris seperti itu yang diuji. Terima kasih. Oke, komunitas
Mohon izin Dewan Penguji. Untuk kedua hal antara komunitas dan organisasi sama-sama memiliki struktur. Untuk komunitas dia berfokus kepada struktur seperti kepengurusan inti yang bersifat formal, yang bersifat non formal. Mohon maaf Dewan Penguji, untuk komunitas dia bersifat informal. Terima kasih Dewan Penguji. Jadi untuk kalian organisasi itu formal, komunitas informal. Mohon izin Dewan Penguji, menurut kami komunitas itu merupakan Kalau kita diskusi ada satu kali, saya nanya, menurut organisasi itu formal, komunitas informal, benar? Benar? benar Dewan Penguji. Harusnya tidak iya atau enggak? Iya Dewan Penguji. Itulah keyakinan. Saya dicoba ya. Kalau ditanya diulang, kalau emang itu jawabannya udah iya itu udah teruji. Yakinkan ya. Jadi kayak oke yakin. Karena di sini dinilai nggak tahu jawabannya jawab pertanyaan juga ya. Oke. Ya betul. Organisasi itu formal, komunitas itu informal. Tapi pengetahuan saya, mohon maaf banget nih kalau salah ya. Tapi nanti kita belajar sama-sama. Komunitas itu nggak pernah terstruktur. Ya, dia ada struktur itu organisasi, gitu ya. Oke, anggaplah kalian membuat struktur lah. Kan ini ada sesi media sosial, ada kajian edukasi rumah, sesi acara. Coba ibu mau tanya dong, ini tugasnya masing-masing apa aja? Setiap acara tindakan kalian. Ini dalam
kami juga akan menyiapkan rencana B. Karena dalam membentuk komunitas dan untuk memperluas jaringan komunitas kami tidak hanya bisa membuat satu rencana, tapi juga kami akan membuat rencana lainnya. Terima kasih. Kenapa sudah diberikan kemudiannya apa? Izin kepada Dewan Komisi, jika rencana ini yang dilakukan oleh Panglima 4 itu tidak terrealisasi dengan baik, mungkin akan ada evaluasi dari kami. Itu kami di lapangan, bagaimana sebenarnya minat masyarakat? Apakah memang mereka minat untuk ikut seminar, untuk ikut dalam kegiatan komunitas kami atau tidak? Apakah mereka tertarik terhadap pendekatan kami, ataupun bisa dikatakan banyak desa-desa sekarang yang belum terbuka bebas dan masih kaku. Berarti pendekatan yang kami lakukan itu tentu kami melakukan pendekatan formal. Contoh, mereka tidak mau kami hanya datang dan berbicara tentang politik. Berarti pendekatan yang kami lakukan itu pertama, bagaimana kami mendekati perangkat desa tersebut. Kami ingin melakukan contohnya perundingan di desa sini. Kami membuat suatu proposal yang kami berikan kepada kepala desa tersebut. Ini merupakan perundingan kami, ini dulu acaranya, dan apa yang kami lakukan itu pasti terstruktur. Tidak, karena kami melihat bagaimana desa tersebut mereka hanya ingin ikut jika kami melakukannya itu secara formal ataupun memang sangat-sangat serius. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Panglima ini bisa dikatakan pendekatan edukatif yang menarik dan tidak kaku. Di mana dalam kata tidak kaku itu tadi mereka mengatakan biasanya mereka datang dan berbicara kepada mereka tentang politik. Tapi karena memang masyarakatnya itu bisa dikatakan kaku atau takut untuk berbicara tentang politik, pasti tentu kami menggunakan plan B. Kami mendekati perangkat desanya, kami membuat acara di sini, tolong kumpulkan warga desanya, karena kepercayaan warga desa itu tentu berada di perangkat desa tersebut. Supaya pendekatan kami ini bisa dilihat secara formal, tidak hanya secara langsung ataupun informal. Karena memang banyak desa-desa di Indonesia mereka harus dilakukan pendekatan secara formal supaya mereka merasa apa yang kami lakukan ini benar-benar dilakukan dengan serius seperti itu yang begini. Terakhir, ya di sini kan dilakukan dan menunjukkan kalau kelemahan kalian ada pada finansial. Nah, memang kita belajar tentang program keterbatasan pasti finansial. Kira-kira menurut kalian nih Pak, kalau digambarkan selain finansial apa hambatan dan bakal ketika kami implementasikan Mohon izin berkunci, karena kami sebagai mahasiswa tentu saja yang pertama adalah finansial. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kami untuk mengembangkan komunitas kami ini bisa bekerjasama dengan Di sini
dan mendukung adanya kebebasan pers. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di kesempatan. Ya baik, mungkin sekiannya dari kami. Saya kembalikan kepada Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Cara selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan dari audiens. Sebelum audiens mengajukan pertanyaan kepada semua tim panel 1, 2, 3, dan 4, kami persilakan untuk ke depan terlebih dahulu. Baiklah, kepada audiens 1 atau 2 orang, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Nah, dari komunitas Medipol yang telah panel 4 buat, nah, seberapa efektif dapat diimplementasikan oleh masyarakat dan aktor politik pemerintah di luar sana? Terima kasih. Ini kepada Bapak Ibu Juri, saya akan menyampaikan dari Saudara Fajar dari kelompok 2. Seberapa efektif komunitas kami dalam masyarakat maupun pemerintah, atau dalam menyuarakan aspirasi masyarakat pemerintah. Yang mana? Izin terhadap bagaimana efektivitas Medipol yang telah panel 4 buat terhadap implementasi masyarakat dan pemerintah saat menggunakan atau melihat Medipol itu berjalan dengan baik. Itu saja dari kami. Yang itu menurut kami proses Medipol ini itu sangat efektif. Bagaimana implementasinya baik di masyarakat maupun pemerintah dari visi yang telah kita kami buat. Jadi dengan sangat berani kami mengatakan komunitas kami ini efektif baik implementasinya di masyarakat maupun pemerintah. Ya. Baik, terima kasih. Baik, akan saudara Fajar sendiri. Terima kasih kepada rekan menulis. Pertanyaan saya, seberapa tadi rekan kita Fajar mengatakan seberapa efektif penggunaannya di tengah masyarakat. Jadi tadi kan sudah memberikan satu komunitas di panel 4, yaitu tadi Medipol ya. Jadi ada permasalahan di panel 1 itu tentang jurnalis. Jadi seberapa efektif sih misalnya ada komunitas kalian ini terus ada masalah gitu, seberapa efektif sih penanganan masalah tersebut oleh komunitas kalian? Terima kasih teman-teman. Izin kepada saudara Fajar sendiri dari kelompok 1. Ini dia menjawab. Jika terjadi permasalahan terhadap jurnalistik, sebenarnya data kami membuat rekomendasi ini untuk melindungi jurnalistik dari ancaman-ancaman tersebut. Jadi menurut kami, terus kami sangat efektif. Bagaimana kami menyuarakan aspirasi rakyat tentang hoax yang juga aspirasi jurnalis sekalipun itu tadi. Jadi menurut kami ini efektif. Yang Terima kasih teman-teman. Demikian jawaban dari tim proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia kelompok 3 kelas F. Berikan tepuk tangan yang meriah.
kasih pada rekan-rekan yang kami banggakan yang telah hadir dan saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Seluruh anggota kelompok tampil ke depan. Sekian dari kami selaku MC dan moderator undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dari kami. Mari kita sambut closing ceremony tim proyek mahasiswa mata kuliah Sistem Politik Indonesia kelompok 3 kelas F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.